Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Ya, Mbak Yuli, sampai ketemu lagi ya, alhamdulillah. Bu Nina dan seluruh anggota santri Majelis Ta'lim Rahmah dan juga seluruh santri Mubadalah yang hadir pada tadarus subuh pagi hari ini, terkhusus yang terhormat Kiai kita Kang. guru kita, founder Mubadalah, panggil aja Kang Fakih, nama kerennya itu Kas. Ini membiasakan manggil Kang nih. Karena orang Cirebon jadi panggilannya Kang ya. Baik, para santri yang dirahmati oleh Allah, pada tadarus pagi ini kita akan membahas satu hadis yang sangat populer digunakan oleh masyarakat kita untuk menjustifikasi bahwa perempuan itu tidak sanggup, berpikirnya lemah karena akalnya yang separuh dari laki-laki, katanya begitu. Bahkan secara fisik pun katanya naqisatul aqli waddin, termasuk agamanya juga separuh dari laki-laki. Karena tafsir dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita pada tadarus subuh yang pertama kali ini, perdana di Majelis Ta'lim Rahmah, sebagai tuan rumah bersama saya Lulu Farida, menjadi tuan rumah tadarus subuh perempuan bukan sumber fitnah. Saya perkenalkan, siapa sih Kang Fakih itu? Beliau adalah seorang ulama perempuan yang berjenis kelamin laki-laki. Ulama perempuan tapi laki-laki. Luar biasa. Beliau adalah founder dari Mubadalah yang sekarang mengelola mubadalah.id, yang sudah menuliskan temuannya, penelitiannya tentang qiraah mubadalah, bagaimana memahami ayat dan Quran yang selama ini dipahami sebagai alat untuk menjustifikasi, mendiskriminasi perempuan menjadi makhluk subordinat dengan berbagai label yang diberikan, dengan menggunakan ayat dan Quran sebagai alat untuk menjustifikasi atau melegitimasi pandangan mereka untuk memperlakukan perempuan secara tidak adil. Nah, Kiai Fakih ini, Mas Fakih ini, Kang Fakih ini, alumni S1 di Damaskus, Syria, yang sekarang menjadi negara populer yang berkonflik gitu ya, yang dicontoh oleh banyak orang. Jangan sampai terjadi Indonesia seperti itu. Kemudian S2-nya di UAE ya, di Malaysia. Kemudian melanjutkan S3-nya di UGM Yogyakarta. Kali ini, pagi ini kita akan tadarus, mengkaji tulisan beliau. Kalau kita sering dengar di masyarakat kita bahwa perempuan adalah sumber fitnah, Mas Fakih justru sebaliknya, menuliskan sebuah buku, Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Masya Allah, ini melawan arus. Ketika kelompok-kelompok masyarakat kita sedang mempropagandakan poligami sebagai sunnah Nabi yang wajib dilakukan, kalau tidak berarti menolak ajaran Islam, Mas Fakih justru menuliskan sebuah buku Sunnah Monogami. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu hadis saja, di mana dalam buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah ada satu hadis yang ditulis, dan ini sangat populer sekali, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, bahwa suatu ketika saat Idul Fitri atau Idul Adha, pas hari raya, Nabi itu datang ke tempat sholat, ke masjid, lalu melewati banyak perempuan waktu perjalanan itu. Lalu apa yang diungkapkan Nabi? Nabi menyampaikan, aku kok tidak melihat perempuan-perempuan kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan satu orang laki-laki yang kuat dan hebat ya.
Nah, dari hadis ini kemudian banyak ulama memberikan tafsirnya, bahkan di masyarakat kita kemudian meyakini bahwa perempuan-perempuan itu kurang akalnya. Dan bahkan wadinin, kurang agamanya. Lalu para perempuan-perempuan itu bertanya, apa yang membuat kita kurang akal, kurang agama? Nabi memberikan jawaban, bukankah kalian kalau jadi saksi separuh dari laki-laki? Itu sebuah bukti kalau perempuan tuh akalnya kurang. Terus kurang agama apa? Bukankah kalau lagi haid kalian nggak sholat? Ya Allah, bayangkan ketika kita dianggap kurang akal. Artinya apa? Kalau bahasa kita kurang akal, goblok kamu ya. Bahasa kasarnya kan seperti itu. Benarkah Nabi memang mengatakan seperti itu dan bermaksud berkata begitu? Masa iya Nabi menggoblok-goblokkan kaum perempuan padahal Nabi memperjuangkan mati-matian bagaimana hak-hak perempuan yang selama di masa jahiliyah tertindas, dibunuh hidup-hidup, kemudian mereka tidak memiliki hak atas dirinya. Nabi memperjuangkan bagaimana perempuan bisa menentukan hidupnya dan tidak boleh siapapun mengganggu-gugat hidupnya. Masa depan perempuan adalah milik perempuan. Mereka memiliki hak untuk bukan hanya hidup, tapi juga hak berbahagia dan menentukan jalan hidupnya. Tiba-tiba ada hadis seperti ini. Masa iya sih? Perlu kita pertanyakan dalam hal ini. Agama juga begitu. Kalau karena haid kemudian dianggap kurang agama, bukankah haid ketika anggap itu kurang agama kemudian karena tidak sholat, bukankah dengan tidak sholat itu sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa dinilai kurang agama? Apa kalau biar agamanya penuh lebih baik sholat aja? Nah ini perlu kita berpikir kritis di sana ya Mas Fakih ya. Karena itu di tulisan Mas Fakih menarik sekali diawali pada hadis ini. Ungkapan singkat, separuh akal dan agama bagi perempuan sekalipun populer bukan datang dari Nabi Muhammad SAW. Wah, tegas sekali nih Mas Fakih. Berani banget ngomong kayak gitu, nulis kayak gitu. Nanti kita kaji lagi bagaimana penjelasan. Tapi menurut Mas Fakih, dari para ulama yang tidak tepat memahami teks ungkapan itu muncul seperti itu. Nah, sayangnya, lagi menurut Mas Fakih, ungkapan singkat ini menjadi dasar untuk memutuskan apapun terkait dengan peran perempuan. Karena dianggap kurang akal, perempuan seringkali didiskriminasi, nggak boleh jadi pemimpin. Ketua OSIS itu yang dipilih laki-laki. Itu baru OSIS loh. BEM laki-laki. Apalagi tempat-tempat strategis di strata masyarakat kita. Pernah lihat berapa banyak ada ketua RW perempuan, ketua RT perempuan. Itu baru pimpinan di tingkat kecil ya. Lurah perempuan udah mulai ada, tapi nggak banyak. Bupati perempuan ada, tapi sedikit. Presiden kita alhamdulillah Indonesia ini sudah pernah memiliki satu orang presiden Indonesia. Satu orang presiden perempuan di Indonesia. Luar biasa. Ini sebuah jalan yang luar biasa bagi kita untuk membuktikan diri bahwa ternyata perempuan-perempuan tidak selalu tidak mampu melakukan hal-hal yang biasa dikerjakan laki-laki, apalagi yang terkait dengan kecerdasan dan IQ. Bahkan menurut penelitian nih, seorang peneliti IQ yang diakui oleh dunia ya, 100 tahun belakangan terbukti bahwa IQ perempuan tuh lebih meningkat, lebih tinggi daripada laki-laki. Siapa itu penelitiannya? James Flynn. 100 tahun belakangan ini orang-orang yang mengembangkan IQ menemukan bahwa wanita IQ-nya lebih cepat berkembangnya dibanding laki-laki. Memang dulu iya, tapi 100 tahun terakhir ini ternyata, dan ini terbukti sebaliknya di sekolah-sekolah untuk anak-anak SD, anak-anak SMP itu nilai atau prestasi akademik anak perempuan konsisten lebih baik dibanding laki-laki, termasuk dalam kemampuan membaca dan kemampuan matematika. Nah, pertanyaannya, kalau memang faktanya ternyata perempuan juga memiliki akal, IQ, kecerdasan yang lebih baik,
Dan tidak sedikit itu, bahkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang tidak mengakui kecerdasannya. Ribuan hadis diriwayatkan. Kemudian ada banyak ulama-ulama perempuan, kan gurunya Imam Syafi'i, termasuk juga Zainab binti Muhammad, cicitnya Sayyidina Nabi bernama Nafisah, juga adalah ulama perempuan yang diakui kecerdasan dan keilmuannya. Nah, baik, kita mau tanya nih ke Mas Fakih. Gimana dengan hadis itu, Mas? Kok nggak sama dengan fakta yang ada? Masa Nabi berbohong? Masa Nabi salah? Monggo silahkan Mas Fakih untuk dijelaskan lebih lanjut tentang hal ini.